Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa ibu semuanya? Masih semangat? Nah, sehat selalu nak ya. Mudah-mudahan kita terlindung dari virus COVID-19. Oke, baik siswa ibu semuanya. Hari ini kita belajar sejarah, yaitu tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan kita minggu kemarin, yaitu KD kedua kita, yaitu manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, minggu kemarin kalian sudah dituntut untuk memahami yang pertama tentang apa? Definisi praaksara, terus tentang jenis-jenis manusia purba. Nah, hari ini kalian dituntut untuk menguasai pertamanya adalah persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian corak kehidupan manusia praaksara, kemudian hasil-hasil kebudayaan zaman batu dan zaman logam. Jadi ada 3 materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang kita masuk materi kita, yaitu persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi pada materi ini kita mau lihat asal-usul dari bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Mereka datang ke Indonesia melalui 2 gelombang. Ada gelombang pertama yaitu Melayu tua, dan ada gelombang kedua yaitu adalah Melayu muda. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu. Nah, sama-sama dapat kita baca. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, setelah manusia purba, Kepulauan Indonesia dihuni oleh bangsa Austromelanozoid yang berasal dari Yunan. Kedatangan mereka dibagi menjadi 2 gelombang, diantaranya ada gelombang pertama yang datang itu adalah Proto-Melayu. Nah, bangsa Proto-Melayu datang ke Indonesia itu melalui 2 jalur. Ada jalur barat dan ada jalur timur. Nah, jalur barat mereka datang ke Indonesia itu melalui Semenanjung Malaya, kemudian mereka ke Sumatera, kemudian mereka menyebar ke Kalimantan, kemudian dia menyebar ke Jawa, terus ke Bali, dan kemudian ke Nusa Tenggara. Nah, melalui jalur barat ini bangsa Proto-Melayu membawa hasil kebudayaan adalah kapak persegi. Kemudian jalur timur. Nah, melalui jalur timur bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia, mereka melalui Taiwan atau Filipina, kemudian mereka ke Sulawesi, kemudian mereka ke Maluku, kemudian mereka ke Irian Jaya. Nah, mereka membawa kebudayaan kapak lonjong. Jadi dari jalur timur Proto-Melayu membawa kapak lonjong, dari jalur barat bangsa Proto-Melayu membawa kapak persegi. Jadi kapak lonjong dan kapak persegi merupakan hasil kebudayaan dari bangsa Proto-Melayu. Nah, adapun bangsa Indonesia yang termasuk kepada Proto-Melayu adalah Dayak, Nias, Batak, Kubu, dan Sasa, atau istilah lainnya adalah Dani Bahusa. Da itu Dayak, Ni itu Nias, Ba itu Batak, Ku-nya itu Kubu, Sa-nya itu Sasa. Nah, ini materi kita untuk Proto-Melayu. Kemudian bangsa Yunan masuk ke Indonesia yaitu melalui gelombang kedua, yaitu Melayu muda, atau istilah lainnya Deutero-Melayu. Nah, mereka datang ke Indonesia yaitu melalui dari Yunan, kemudian mereka ke Semenanjung Malaya, Vietnam, kemudian mereka ke Semenanjung Malaya, kemudian mereka ke Indonesia. Nah, bangsa Melayu tua ini membawa kebudayaan, diantaranya ada kapak corong, kapak sepatu, dan ada juga kapak nekara, atau merupakan kebudayaan dari zaman logam. Nah, adapun bangsa Indonesia yang termasuk kepada keturunan Deutero-Melayu adalah Aminjabum. Nah, A-nya itu Aceh, Min-nya itu Minang, Ja-nya itu Jawa, B-nya itu Bugis, M-nya itu Melayu. Aminjabum ya, Amin, Aceh, Minang, Jawa, Bugis, dan Melayu. Nah, sekarang kita masuk poin yang keempat atau yang kedua. Nah, kita mau lihat corak kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara. Nah, berdasarkan corak ciri kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara itu dapat kita bedakan menjadi 3 zaman.
Ada diantaranya masa berburu mengumpulkan makanan atau istilah lainnya adalah food gathering. Kemudian ada masa bercocok tanam atau istilah lainnya adalah food producing. Kemudian ada masa perundagian atau istilah lainnya adalah mengolah logam. Nah, sekarang kita masuk poin yang ke atau poin yang kelima. Berdasarkan hasil kebudayaan, masyarakat praksara itu dibagi atas 2 zaman. Nah, di masyarakat praksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan, mereka dibagi menjadi 2 zaman. Ada zaman batu dan ada zaman logam. Zaman batu itu terdiri dari antara zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman batu besar. Kemudian zaman logam terdiri dari ada zaman perunggu dan juga zaman besi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hasil budaya dan corak kehidupan manusia praksara, Ibu sajikan melalui tabel. Silakan kalian lihat di modul. Bisa membaca tabel? Oke, kalau tidak sekarang Ibu pandu. Nah, jadi dalam tabel ini ada 4 kolom. Kolom pertama ada zaman atau periode, kolom kedua ada hasil-hasil kebudayaan, kolom ketiga ada corak atau kehidupan sosial ekonomi masyarakat praksara, kolom keempat ada masyarakat pendukung. Nah, sekarang kita lihat adalah kolom pertama. Nah, pada zaman batu, tepatnya zaman paleolitikum atau zaman batu tua, apa saja hasil-hasil kebudayaannya? Jadi zaman paleolitikum hasil-hasil kebudayaannya adalah budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Nah, budaya Pacitan itu dapat kita bedakan ada kapak genggam, ada koper. Sementara budaya Ngandong dapat kita bedakan ada lalat tulang, tanduk rusa, dan juga ada flakes. Nah, adapun corak atau ciri kehidupan sosial ekonomi pada zaman paleolitikum yaitu mereka berburu mengumpulkan makanan atau istilah lainnya adalah food gathering. Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Kedua, hidupnya berburu atau food gathering. Ketiga, alat-alat yang dia gunakan masih kasar. Yang keempat itu adalah hidupnya berkelompok. Nah, jadi pada zaman paleolitikum kehidupan sosial ekonominya adalah berburu mengumpulkan makanan dengan cirinya hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, hidupnya berburu, alatnya masih kasar, dan hidupnya berkelompok. Sementara masyarakat pendukungnya adalah manusia purba. Nah, kemudian kita masuk zaman kedua pada zaman batu adalah zaman Mesolitikum. Nah, atau zaman batu Madia atau tengah. Nah, pada zaman Mesolitikum apa saja hasil kebudayaannya? Nah, hasil kebudayaannya adalah kebudayaan Bakson Hoabin. Nah, di antara kebudayaan Bakson Hoabin itu adalah ada Pebble culture atau kapak Sumatralit, ada Bone culture, ada Cocomedinger, ada Abrisaurus, dan ada gambar-gambar pada dinding gua atau cap tangan yang menempel pada dinding gua. Kemudian bagaimana kehidupan sosial ekonominya pada zaman Mesolitikum? Nah, pada zaman Mesolitikum mereka masih berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau food gathering tingkat lanjut. Dengan ciri-cirinya adalah mereka sudah mulai menetap dalam waktu yang agak lama atau semi-sedenter. Mereka sudah mengenal api untuk memasak. Kemudian mereka sudah ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Kemudian alat-alat yang mereka gunakan sudah mulai diasah. Nah, adapun masyarakat pendukungnya pada zaman Mesolitikum adalah ras Melanozoid atau ras Irian Papua. Nah, kemudian yang ketiga ada zaman Neolitikum. Nah, apa saja hasil kebudayaan zaman Neolitikum? Ada diantaranya kapak persegi, ada kapak lonjong, ada tembikar, ada gerabah, dan ada mani-mani. Adapun corak kehidupan ekonominya yaitu terjadi perpindahan atau revolusi atau perubahan yang dari food gathering menjadi food producing atau yang dari berburu mengumpulkan makanan menjadi bercocok tanam. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Mereka sudah bercocok tanam, mereka sudah mengenal kepercayaan, diantaranya animisme dan dinamisme. Mereka sudah menetap dan mereka sudah berkelompok besar. Adapun masyarakat pendukungnya zaman Neolitikum adalah rumpun Proto-Melayu. Nah, kemudian zaman yang keempat
pada zaman batu adalah zaman megalitikum. Hasil kebudayaannya ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, ada waruga, ada pandusa, dan ada pundan berunda-runda. Adapun corak kehidupan ekonominya adalah food producing tingkat lanjut atau bercocok tanam tingkat lanjut. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yaitu mereka sudah bercocok tanam, sudah mengenal kepercayaan, sudah menetap, dan sudah berkelompok besar. Nah, adapun masyarakat pendukungnya adalah rumpun Proto-Melayu. Kemudian yang kedua, hasil kebudayaan zaman logam. Nah, zaman logam yang pertamanya adalah zaman perunggu. Adapun hasil kebudayaannya adalah budaya Dongson. Nah, di antara budaya Dongson itu ada Nekara, ada Moko, ada Kapak Corong, ada Candrasa, ada Bejana Perunggu, dan ada Aca Perunggu. Nah, bagaimana hasil kebudayaan, bagaimana corak kehidupan ekonominya? Yaitu mereka sudah berundagi atau mengolah logam. Nah, siapa masyarakat pendukungnya pada zaman perunggu? Yaitu suku Detro Melayu, di antaranya Amin Jabun. Oke, sampai di sini cukup. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk memahami ini di modul. Nah, sekarang apa yang harus kamu kerjakan? Nah, ini sifatnya sunnah. Silakan kamu kerjakan aktivitas yang ada pada modul, yaitu aktivitas 2B dan aktivitas 2C. Nah, ini boleh kamu kerjakan, boleh tidak. Jadi tak ada tuntutan. Kamu kerjakan bagus sekali, berarti ada poinnya. Terus mana yang wajibnya, Ibu? Yang wajibnya adalah kamu disuruh menyusun kata yang ada pada WhatsApp. Nah, jadi di sana ada kata-kata yang sudah Ibu acak yang berhubungan dengan materi sejarah. Silakan kamu susun, kemudian kamu buat penjelasannya. Penjelasan itu bisa berupa pengertian, bisa berupa istilah lainnya. Nah, bisa dipahami? Nah, ini aktivitas B kita ya. Oke, cukup. Nah, jika sudah paham, Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.